Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Andina Arisaputri Lumantobing dengan NPM A1M020053. Kali ini kita akan belajar tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Langsung saja, yang pertama ada pengertian. Konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar merupakan kegiatan pengelolaan dan mengatur sekolah dasar, di mana manajemen sekolah dasar ini merupakan bagian dari pembuatan keputusan yang dilakukan bersama atau melalui penerimaan tanggung jawab manajemen spesifik dalam aspek pekerjaan sekolah dasar. Nah, ini terdapat kerangka manajemen dari sekolah dasar. Yang pertama ada jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua ada peran kepala sekolah, di mana di dalamnya itu terdapat susunan anggaran tahunan. Yang ketiga terdapat laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat terdapat wewenang yang diselenggarai oleh kepala sekolah itu. Yang kelima, ada pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran, dan yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Terakhir, terdapat pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Manajemen setiap sekolah dasar melibatkan seluruh pegawai yang berada di dalam sekolah tersebut pada tingkatan yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dan manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah tersebut. Di sini terdapat ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang pertama ada perencanaan sama kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yang berawal dari pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua terdapat distribusi kegiatan akademik dan kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman mereka masing-masing. Yang ketiga terdapat persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Dan yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Selanjutnya, yang kelima ada penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Ini juga masuk ke dalam ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang ketujuh, terdapat penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah, termasuk pembelian dan pemeliharaan buku itu. Dan yang kedelapan ada organisasi kegiatan kurikuler. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu pemeliharaan catatan dan pengawasan kelas secara reguler. Yang ke-10 terdapat pengaturan ujian setiap bulanan, setiap semester, setiap tahun, dan lain sebagainya. Termasuk kuis juga terdapat di dalam ruang lingkup manajemen sekolah dasar ini. Yang ke-11 terdapat promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerja, guru, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sih sekolah dasar yang efektif? Nah, sekolah dasar yang efektif itu merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dalam sekolah itu, dan menjamin bahwa siswanya itu datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Bagaimana sih karakteristik sekolah dasar yang baik? Nah, karakteristik sekolah dasar yang baik yang pertama yaitu kepemimpinan sekolah dasar yang dipimpin oleh kepala sekolah yang memiliki tujuan. Jadi, yaitu harus berlandaskan dengan tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Dan yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Dan yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Dan yang delapan, tugas yang terdefinisi secara jelas ya, kelas per bab seperti itu. Dan yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa, tidak terdapatnya komunikasi di sini. Yang ke-10, catatan tertulis. Yang ke-11, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang ke-12, pekerjaan yang ditunjukkan dan bernilai. Di sini terdapat bagian dari keterlibatan orang tua di dalam pendidikan. Yang pertama, terdapat mendiskusikan masalah pendidikan dengan anak-anak. Jadi sebelum anak-anak dimasukkan ke dalam sekolah, orang tua itu harus mendiskusikan terlebih dahulu kepada anak-anaknya jalan manakah yang harus mereka tempuh, yang mana mereka sukai, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan supervisi terhadap kemajuan anak-anaknya.
Yang ketiga, berkomunikasi dengan sekolah dasar. Jadi, di tingkat sekolah dasar ini orang tua tidak harus melepas tangankan semua pendidikannya kepada sekolah. Harus ada alih dan tanggung jawab dari orang tua juga. Yang terakhir, ada aktif berpartisipasi di dalam kegiatan sekolah dasar. Sekolah dasar yang didukung oleh masyarakat adalah sekolah dasar yang di dalamnya seluruh anggota masyarakat termasuk pengelola, guru-guru, pegawai sekolah dasar, termasuk orang tua dan anggota masyarakat di sekitar sekolah yang berpartisipasi dalam usaha untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif ini berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normal maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah. Sedangkan sekolah dasar yang berkembang sukses menurut agenda yang telah disetujui dengan menurut tujuan yang sudah dibuat di awal tadi. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Nah, terdapat juga fokus, di mana fokus manajemen sekolah dasar ini yaitu merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi anggota masyarakat yang baik, warga negara dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk bersosialisasi di lingkungan rumahnya. Terdapat juga penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus ditetapkan. Yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat, karena pada dasarnya murid-murid di sekolah dasar ini memiliki kompetisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, terdapat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar agar belajar mengajar terjadi dengan lancar. Yang terakhir, terdapat menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, itu saja materi kita pada malam hari ini. Sekian, saya Andini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.